atfun ala nabada. Watabau wawunya itu merupakan ataf kepada lafaz nabada. Ma tatlu ai talat, ma perkara tatlu membaca, ai talat artinya membaca. Siapa yang membaca itu? Asyayatinu, beberapa setan. Setan itu membaca ala mulki Sulaiman terhadap perjanjian, ai ala artinya perjanjian yang dibuat keraton Sulaiman. Jadi ada beberapa setan yang di situ membuat perjanjian kepada kerajaannya Sulaiman. Nyatanya ma minasihri, setan itu minasihri, mengeluarkan sihir. Wakanat, ada setan, wakanat setan dafanat mengubur setan Sulaiman. Jadi dengan kekuatan sihirnya setan ini ingin mengubur keratonnya Sulaiman. Karena setan itu sihir. Nah, termasuk kalau orang-orang itu memiliki sihir berarti setan, kelakuannya setan. Intinya apa? Orang-orangnya yang kuat sihirnya, berarti kuat setannya. Tujuannya untuk menghubur keratonnya atau kerajaannya Sulaiman. Tahta kursi, tahta kursi, di bawah kursi Sulaiman. Lama nuzi'at, dan tatkala diambil mulkuhu, keratonnya Sulaiman. Jadi ketika keratonnya Sulaiman itu diambil semua oleh setan, maka disitulah dipendam. Jadi kan menggunakan ilmu sihir. Ilmu sihir itu kemampuan luar biasa orang-orang yang iblis, orang-orang setan-setan itu yang menjelma manusia. Nah, di bawah kursinya Sulaiman. Jadi ketika keratonnya atau kerajaannya diambil oleh iblis-iblis tadi itu, maka hilanglah semua kerajaannya Sulaiman. Tasariku artinya mencuri, as-sam'a aukanat atau ini ada versi yang lain dalam penafsirannya. Yang pertama, versi pertama, setan itu menenggelamkan kerajaannya Sulaiman di bawah kursi Sulaiman dengan kekuatan sihir. Karena itu janji daripada setan. Janji ketika nanti Sulaiman menguasai itu, tentu saya mengambil semua kerajaannya Sulaiman. Ini janjinya setan. Ini versi pertama. Atau setan itu tastariku sam'a, mencuri pendengaran. Yang tadi itu mengambil semua keraton atau kerajaan Sulaiman dengan menghubur habis di bawah kursi Sulaiman. Yang nomor dua, atau setan ini mengambil atau mencuri pendengarannya Sulaiman. Setelah dia mencuri pendengaran tadi itu, watadamu artinya di sini Bismillahirrahmanirrahim, tadamu dawuhi malaikat. Tadamu artinya malaikat itu menyampaikan ilahi kepada Sulaiman, ilahi kepada ilahi as-sam'a. Hati-hati. Jadi malaikat itu menyampaikan di telinganya Sulaiman melalui telinganya Sulaiman. Hati-hati Sulaiman, hati-hati kan. Akaziba, ada dusta-dusta di situ nanti.
Jadi malaikat itu membisiki telinganya Sulaiman, wahai Sulaiman, nanti akan ada dusta-dusta, ada fitnah-fitnah. Kenapa? Karena setan berhasil mencuri pendengaran. Maka hati-hati. Di samping kiri setan membisiki, samping kanan malaikat juga membisiki. Tapi setan ini berhasil mencuri itu. Mencuri, membisiki telinganya Sulaiman, dan malaikat juga berhasil juga membisiki itu ada dusta, hati-hati. Makanya kalau sekarang antara malaikat sama iblis, orang itu kalau kebaikan yang selalu mengarah kebaikan berarti dia adalah ada kekuatan malaikatnya. Tapi kalau berat, susah, hawanya maksiat, syahwatnya untuk melakukan maksiat, berarti setannya kuat. Itu manusia. Nabi begitu juga. Jangan dikira Nabi itu nggak ada setan. Nabi itu makin tinggi derajat agama, makin banyak setannya, banyak iblis. Artinya orang di dunia ini dari kualitasnya Nabi, Rasul, para Nabi sampai kepada kita yang umat biasa ini pasti ada setannya semua. Dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu manusia. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman dan sampai umatnya Nabi akhir zaman itu pasti ada setannya. Nah, tentu setan itu akan banyak melahirkan dusta-dusta, kebohongan, watalki, dan bisa menjatuhkan. Di samping dia menyebarkan isu, berita-berita hoax, memberikan dusta-dusta, kabar yang palsu, juga bisa menjatuhkan diri, bisa menjatuhkan Sulaiman ila kahnati, sampai ke kehancuran. Maka hati-hati Sulaiman, itu setan, nggak ngikutin nafsu. Itu kata malaikat. Kalau engkau menuruti nafsu, menuruti syahwatmu, ya, maka kamu akan masuk ke lembah kehancuran. Fayadununa nulis, fayaduna maka tertulislah al-kahna hu insama. Meskipun kehancuran itu sudah tertulis, meskipun takdir jelek itu sudah tertulis, dan itu memang sudah kondang itu sudah terkenal. Jadi manusia itu ada takdir baik, ada takdir buruk, syarrihi wa khairihi wa syarrihi. Jadi kalau seandainya bagaimana cara ngimani takdir yang jelek itu kita imani, takdir yang baik juga kita imani. Ya kalau dunia semua ini baik semua, mana yang jelek? Itulah makanya dikirim setan. Benar variasi nih. Dan mustahil setan akan hilang. Contoh bulu rampe, nggak mungkin semua bulu rampe mau apa nggak mungkin. Pasti ada setan. Nyatanya semakin bulu rampe maju semakin banyak setannya menjelma manusia. Wandani ojo mabuk-mabukan, ojo mabuk-mabukan wae, seperti itu. Wandani ojo pacaran, pacaran wae, setan itu berjalan. Makanya setan itu yajibidami ibni Adam. Setan itu mengalir di darah anak cucu Nabi Adam. Berarti selagi masih manusia hidup, berarti masih ada setan. Nah itu, jadi kembali kita itu disuruh beriman baik dan buruk. Kalau ada perbuatan buruk, ya memang Allah itu menciptakan baik dan buruk. Cuman dengan keadaan yang buruk itu, ayo sama-sama kita berubah menjadi baik. Artinya apa? Kalau di bulu rampe ini yang tadinya 100% pada nakal-nakal, berkuranglah. Berarti meminimalisir keburukan. Bukan berarti terus menebas semua. Wis gak ono sing elek-elek ning bulu rampe. Pasti ya ono sing elek juga. Cuman terminimalisir. Nah, sebisa mungkin kenapa manusia itu dibekali akal, dibekali pikiran, mikir, oh iya masa saya seperti ini terus kok dari dulu ini sudah rajab,
Kemarin namanya Jumadil Akhir, kemudian Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, dan seterusnya yang ke belakang itu. Nah ini sudah masuk Rajab, besok sudah Sa'ban, Sa'ban sudah Ramadan, Ramadan sudah Syawal lagi, cuma 3 bulan lagi kita hari raya. Nah ini persiapan apa? Apakah kita harus mengikuti kehendak nafsu? Dan manusia itu disuruh kita, manusia itu dengan akal itu kita disuruh berpikir. Nah kalau baik di pondok pesantren semua baik, semua pasti ada yang jelek pasti. Mau api-api. Nanti tingkatan kejelekan itu ya seminim apapun pasti ada kejelekan, cuman terminimalisir, terkondisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wafasa memang tercatat itu zalika abadalaka ilmu sihir, dan itu sudah ya tercatat pada ilmu terbaca pada ilmu sihir. Wasya'a sudah terkenal anal jinna sehingga jin, anal jinna sesungguhnya jin, ta'lamu ya alima ya'lam, ta'lamu melihat, jin itu melihat al-ghaiba. Memang jin itu punya kemampuan melihat yang gaib. Kita kan tidak jin. Minal jinnati wan nas alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, itulah yang bisiki hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi namanya jin itu dia, kalau kita manusia kan yang nampak-nampak saja. Kalau jin itu, jin nampak kita, tapi kita nggak nampak jin. Maka dari itu godaan-godaan yang terbuat, ya memang bidangnya jin itu yang menggoda sesuatu yang nggak nampak buat kita. Memang kerjanya itu. Maka ta'lamu al-ghaibah, jin itu mengetahui hal yang gaib. Fajamaah mengumpulkan. Siapa yang mengumpulkan Sulaiman al-kutubah, beberapa kitab, membaca kitab-kitab. Karena Nabi Sulaiman itu hobi membaca. Nggak beda sama anak sekarang. Anak sekarang itu hobi nggak membaca. Ya ada nama orang sekarang tuh hobi tidak membaca. Tapi apa? Pokoknya senang. Tidak ada daya bacanya, tidak ada daya resapnya, tidak ada. Ya. Kalau Sulaiman ambil kitabnya, ambil bukunya, baca. Sekarang ambil HP-nya, baca di HP, baca SMS, baca WA. Sehingga literasinya tidak ada. Loh, ternyata Nabi Sulaiman sudah mengajarkan literasi baca yang ada sumbernya, yang bisa akurat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau hari ini kok tidak suka literasi membaca, ya maka kuranglah pengetahuannya. Maka Nabi Sulaiman ini terkenal dalam ilmu pengetahuan. Dikasih wanita tidak mau, dikasih kerajaan dia tidak mau, tiga pilihan, dikasihlah ilmu. Pilih mana? Ilmu harta tahta, ilmu harta wanita. Saya tak pilih ilmunya aja, karena dengan ilmu dua hal yang sebelumnya akan kita dapatkan. Kembali, maka Sulaiman mengumpulkan kitab-kitab, ya, kemudian ia baca wadafana, agar setelah dibaca oleh Nabi Sulaiman, biar nggak terbaca oleh iblis, orang-orang yang jahat nakal-nakal itu, Nabi Sulaiman wadafana, menguburlah kitab-kitab itu sendiri, dikubur sama Nabi Sulaiman. Loh bahaya, loh kitab-kitab ini kalau nanti salah gunakan bahaya, dikubur sama Nabi Sulaiman setelah dia pahami semua. Falamma mata, maka tatkala Bismillahirrahmanirrahim Sulaiman meninggal Nabi Sulaiman, dalat syayatina, dalat menunjukkan siapa sayatina, para setan, alaiha, ya, pada al-kutubah, an-nasa, manusia. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, ya, setan-setan itu memberikan informasi kepada manusia-manusia di saat itu. Fastakhroju, manusia itu keluar semua. Kemudian ia setelah keluar itu dia mengambil kitab-kitab ini loh, kitabnya itu. Oh, ada di sini kitab. Kan tadi kan dikubur, kitabnya di sini.
Nah, kitabnya dari kubur sama Nabi Sulaiman kok bisa loh tahu manusia itu? Karena ditunjukkan oleh setan-setan tadi itu. Nah, fasakhraju keluar mengambil kitab-kitab fawajadu, maka orang-orang itu menemukanlah kitabnya, fiha, pada kitab itu terdapat as-sihra, sihir. Dibilang kitab-kitab itu ada sihir, padahal Nabi Sulaiman nggak pernah mengajarkan sihir. Nah, makanya sebetulnya Nabi Sulaiman itu ya paham ilmu sebagaimana kita, ya juga paham dia masalah ilmu-ilmu orang-orang itu. Tapi sama orang-orang setan itu, sama setan-setan itu disalahgunakan. Ayo,ilo nabimu kuwi wong ahli sihir. Golek ana kitabe di sini ditunjukkan. Ketemu dibuka. Nah, ternyata nabimu ahli sihir juga. Itu setan-setan. Nah, sama kalau kita hari ini misalkan cari kitabnya. Oh, betul kan? Kitab yang ia baca mengajarkan korupsi, ya, mengajarkan kejelekan, karena ini kitab yang nggak jelas. Maka orang itu sekarang, orang itu bisa terbawa pikirannya, bisa berubah sebab apa yang dibaca. Tak iya dia baca dari orang, dapat dari orang, atau dia memang membaca sendiri dari bukunya. Nah, alhasil setelah menemukan kitab-kitabnya siapa tadi? Nabi Sulaiman, padahal Nabi sudah meninggal, ditunjukkanlah setan-setan itu kitabnya Nabi ini. Nah, faqalu, maka mengatakan manusia, innama mulkukum, ya, sesungguhnya keratonnya, ya, sesungguhnya keraton, innama mulkukum. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mulkukum, sebenarnya keratonnya Sulaiman, kum itu untuk kalian semua. Innama malikas, keratonnya Sulaiman, kum untuk kalian semua. Jadi apa yang dimiliki sama Sulaiman, ya kata siapa namanya manusia itu, ya untuk kalian semua. Bihada, dengan ini, bihada, dengan ilmu sihir, fata'lamu, maka dengan ilmu sihir itu kamu bisa mengetahui semua. Nah, Nabi Sulaiman itu memindahkan keratonnya siapa? Bilqis ke istananya Bilqis, pindah ke Sulaiman, itu dibilang pakai ilmu sihir, ada kitabnya itu tadi. Kalau sekarang ada kayak bisa Jakarta, Istana Jakarta dipindah ke IKN, nggak bisa. Yang mustahil. Ya, Jakarta pindah ke IKN, ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kalau dulu ada Nabi Sulaiman, bisa perintahkan siapa yang tercepat di antara kalian. Jin apa itu? Jin. Maka Nabi Sulaiman bisa menguasai bahasa jin. Nah, dari itu para manusia itu mengatakan keratonnya Sulaiman untuk kalian semua. Jadi sebagai manusia mengatakan keratonnya Sulaiman untuk kalian semua. Maka dari itu pelajarilah sihir, pasti kamu akan mengetahui itu. Nah, ini bahasanya setan. Setan nggak sampai dia belajar ilmu, cuman dia ingin belajar sihir, karena sihir itu tak mengelabui. Ya nggak mungkin logikanya lah, kalau orang coba istana Bilqis, udah beda negara, dengan kejapan mata kok langsung bisa pindah ke depan Sulaiman. Itu kan kalau nggak kekuatan itu nggak bisa. Maka dengan kekuatannya siapa namanya jin, ya bahasa jin, dengan kekuatan jin itu, dengan sekedar